Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk berkat, penyertaan dan kasih-Mu yang selalu ada untuk kami. Sehingga kami ada sehingga saat ini, semua itu karena kebaikan-Mu. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat memberkati, menegur, dan memberikan kami inspirasi yang baru bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Perjanjian Baru di Ibrani pasal ke-12 ayat 1 hingga 6. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyasih orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah berpegang teguh pada salib Kristus. Kitab Ibrani ini tidak disebutkan nama penulisnya, namun surat ini ditujukan kepada orang Ibrani dan mungkin juga kepada orang Kristen Yahudi. Mesej yang coba disampaikan oleh penulis melalui teks ini ialah nasihat untuk bertekun di dalam iman, terutama di bahagian ketabahan hati, karena ada begitu banyak saksi yang akan melihat kesaksian hidup kita. Oleh itu kita haruslah berpegang teguh pada salib Kristus. Mengapa kita perlu berpegang teguh pada salib Kristus? Yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi di sekeliling kita yang memperhatikan, mendengarkan dan mengawasi setiap gerak kita, maka kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi dan menghalang kita untuk maju. Kita harus menjaga kesaksian hidup kita supaya tetap menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan orang lain. Yang kedua, karena Yesus telah menjadi mentor, idola, dan teladan kita. Yesus sendiri telah memimpin kita dalam iman dengan mengabaikan kehinaan untuk memikul salib bagi menyelamatkan kita daripada hukuman. Yang ketiga, karena Yesus sendiri telah menanggung segala bantahan terhadap dirinya supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kita harus mengingat dan menghargai segala penderitaan, pengorbanan, dan kesanggupan yang telah Yesus lakukan bagi kita. Yang keempat, karena Tuhan selalu setia menyertai dan memberkati kita sehingga kita dapat mengarungi setiap pergumulan yang terjadi. Tuhan memberikan nasihat kepada kita, oleh itu kita janganlah memandang rendah akan didikan Tuhan dan jangan berputus asa apabila kita diperingatkan Tuhan. Yang kelima, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesa
orang yang diakuinya sebagai anak, supaya kita benar-benar hidup berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau agar kita tetap berpegang teguh kepada iman, pengharapan dan kasih dalam apapun situasi yang kita alami. Jemaat yang dikasihi, marilah kita melepaskan semua hal yang menghalang kita untuk maju. Ingat bahwa kita adalah duta Kristus, di mana kita menjadi tontonan dan perhatian banyak orang, percaya maupun orang yang belum percaya. Kita harus siap untuk belajar dan diajar, siap untuk ditegur dan menegur, siap untuk berubah dan mengubahkan. Walaupun kita sudah menjadi anggota Kristen, kita akan mengalami banyak pergumulan, cabaran, penderitaan, kesusahan, dan penganiayaan. Tetapi selagi kita berpegang teguh pada salib Kristus, maka kita akan tetap diberkati, dipimpin, dan diberikan jalan keluar untuk mengatasi semuanya itu. Marilah kita hidup berkenan di matanya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, di mana Engkau mengajar kami supaya tetap berpegang teguh kepada salib-Mu. Karena di sekeliling kami terdapat banyak orang yang menyaksikan bagaimana cara hidup kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Yesus menjadi mentor dan idola serta teladan bagi kami, yang tetap bertahan ketika menghadapi pergumulan, cabaran, dan tentangan. Biarlah Yesus selalu memimpin hidup kami, sehingga kami kuat menanggung segala sesuatu. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menegur kami, supaya kami tidak terus-menerus melakukan dosa dan kesilapan, tapi Engkau mahu kami bertobat dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihani kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati bagi kami, memberikan kami sinar baru dan pengharapan, supaya kami tidak mengalami kejatuhan, hukuman, dan kematian yang kekal. Tapi Engkau menghendaki supaya setiap kami mengalami penyelamatan, pengampunan, dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap setia memikul salib-Mu, dan kami tetap setia bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.